Ya lauknya ikan asin yang perutnya sudah berulat, kemudian santrinya makan sehari cuma 2 kali, terus ngambil bukan sayur, ngambil daun di hutan untuk dijadikan ini. Lauknya tuh ya bumbu mie instan. Kalau hitungan matematika, hitungan akal, orang mungkin akan berpikir aku dapat apa. Akhirnya pelan-pelan kehidupan saya dirubah sama Allah. Penyakit saya sembuh, utang saya lunas. Tiba-tiba mau sana bilang, kamu siapa? Saya anaknya ibu. Pembohong kamu. Saya ngalami fase di mana saya justru malah pengen membubarkan infak beras itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif. Nah, bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masif. Sekarang kita bersama Ustaz Lukmanul Hakim. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Makin sehat aja Ustaz. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, Ustaz, hari ini kita mau bahas tentang GIB. Nah, gerakan infak beras. Nah, gerakan infak beras ini apa sebenarnya Ustaz? Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gerakan infak beras ini turunan dari Sedekah Akbar Indonesia. Jadi 1 Juli 2012 kita memulai Sedekah Akbar. Tapi setelah itu ada uang lebih tadi kan, ceritanya bersambung tuh. Ada uang lebih dari Sedekah Akbar. Akhirnya saya dengan teman-teman Bang Lutfi, Ustaz Awal, Bang Fras, waktu itu di awal kita memulai untuk datang ke pondok-pondok, mengenal lebih dekat tentang pondok-pondok pesantren. Saat itu, tahun itu 2012 ya, banyak rupanya pondok-pondok pesantren yang mohon maaf tuh tak bisa makan, kesusahan. Jadi ya lauknya ikan asin yang perutnya sudah berulat, kemudian santrinya makan sehari cuma 2 kali, kemudian nasi campur jagung, terus ngambil bukan sayur, ngambil daun di hutan untuk dijadikan ini. Lauknya tuh ya bumbu mie instan yang diaduk dengan air dicampur dengan nasi. Ada pondok pesantren yang lauknya tuh minyak goreng plus garam. Nah, jadi tuh menyedihkan. Belum lagi kisah-kisah santri-santri yang ya mohon maaf ya dibuang orang tuanya, anak yang gagal aborsi, anak-anak dari hasil perzinahan yang di luar nikah lalu dibuang ke pesantren. Itu banyak sekali, dan sebagian besar pondok-pondok yang kita datangi itu pondok-pondok yang gratis, tidak berbayar. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman Ustaz Lutfi, Bang Awal bilang, gimana kalau kita jadi saudagar beras. Nah, gitu bahasanya tuh. Waktu itu saudagar beras istilahnya. Maksudnya saudagar Bang, kata Bang Lutfi. Kita jualan beras kan? Enggak, saya bilang kita carikan beras, lalu kita bagikan beras itu ke pondok-pondok. Jadi hanya jadi jembatan. Jadi saya ketemu sandang nyumbang misalnya dalam bentuk uang atau bentuk beras, beras itu saya antarkan ke pondok pesantren. Jadi saya hanya jadi jembatan. Kalau hitungan matematika, hitungan akal, orang mungkin akan berpikir aku dapat apa? Iya, Ustaz, pasti. Ya, karena kan enggak ada transaksi margin di situ. Uangnya diterima, dapat uangnya belikan beras, berasnya diantarkan. Yang ada dapat capek dan lain-lain. Itu saya juga di awal enggak bisa jawab. Tapi ada satu ayat Al-Quran yang waktu itu jadi prinsip dan jadi dasar gerakan infak beras, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, surat Muhammad ayat 47, surat 47 ayat 7 kan. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi wahai manusia, wahai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah, kau akan ditolong oleh Allah. Saya waktu itu punya penyakit, punya hutang, punya masalah keluarga, gelisah, enggak punya gambaran saya mau ngapain balik ke Pontianak. Tapi dengan izin Allah dikasih ilham untuk bikin gerakan infak beras itu, akhirnya pelan-pelan kehidupan saya dirubah sama Allah. Penyakit saya sembuh, utang saya lunas, kemudian masalah keluarga saya jadi lebih baik. Nah, akhirnya saya jadi paham gitu, ayat Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, ditadaburi atau diajarkan saja, tapi juga harus diamalkan dan dipraktekkan. Nah, saya jadikan prinsip, kalau saya mau ditolong Allah, maka saya harus menolong orang lain. Nah, waktu itu yang saya putuskan anak yatim. Orang tanya, Ustaz, apa yang bisa bikin kita bertahan di sini di gerakan infak beras?
saya bilang waktu itu yang jadi strong why saya, alasan utama saya ngurus infak beras ini, saya bilang saya perlu Allah. Terus teman-teman bilang gini, oh bang, bukan cuma abang yang perlu Allah, kami pun perlu Allah. Ya sudah kalau gitu SPA, saya bilang semua perlu Allah. Semua perlu Allah. Kita perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Kita yang perlu Allah. Nah, maka strong why pertama di gerakan infak beras itu adalah saya perlu Allah, atau alasan utama, fundamental. Yang kedua, saya bilang saya tidak mau jadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan tidak enak ya, sandang balik ke rumah, tiba-tiba mau sana bilang, kamu siapa? Saya anaknya ibu. Pembohong kamu. Enak tak digitukan sama mama? Nah, enak, Ustaz. Sakit kan? Sakit, Ustaz. Nah, bayangkan orang tua aja ngomong gitu sakit. Bagaimana kalau Allah yang ciptakan kita? Hai, kopiahmu bohong, baju kokomu bohong, jilbabmu bohong, pendusta ente. Sakit tak? Sakit, Ustaz. Gara-gara apa disebut pendusta agama? Gara-gara tidak menolong agama Allah. Nah, tidak menolong agama Allah dengan tadi tidak memuliakan anak yatim dan tidak mengajak orang ngasih makan orang miskin. Lalu teman-teman bilang, Ustadz, kalau gitu bukan cuma Ustadz, ya kami pun mau juga. Jadi tidak mau, jadi kami pun mau ikut di gerakan ini supaya kami tidak jadi pendusta agama. Terakhir saya bilang, ada hadiah istimewa yang ini jadi doa bersama. Apa kata Rasulullah? Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Dekat dengan Rasulullah di surga. Seperti ini, seperti ini. Jadi bayangkan ya, sudahlah masuk surga, ditambah bonus satu surga sama Rasulullah. Berarti surganya VVIP. Ini tadi Sandang bilang, satu frame sama saya sudah grogi. Nah, gimana ketemu sama Rasulullah? Itu luar biasa grogi, Ustaz. Nah, begitu. Jadi ada amalan yang terlihat kecil, sederhana, lalu bisa satu surga sama Rasulullah. Tidak pernah saya berpikir, tidak pernah juga punya gambaran apa-apa. Dengan izin Allah, gerakan ini ditiru, diduplikasi. Sekarang sudah lebih dari 100 kota se-Indonesia menduplikasi program ini. Nah, yang unik adalah uang orang Pontianak untuk Pontianak, uang orang Jakarta untuk panti asuhan Pondok Penghafal Quran yang ada di Jakarta. Nah, lalu kita bilang sama kawan-kawan, kalau nanti misalnya di padang mahsyar ditanya sama Allah, kenapa ada orang yang tidak bisa makan, maka orang di daerah itulah, di tempat itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya kan? Ya, nah, makanya ada gerakan infak beras Jakarta, gerakan infak beras Bandung, gerakan infak beras Pontianak, gerakan infak beras Yogyakarta, gerakan infak beras Papua, gerakan infak beras Aceh, gerakan infak beras Medan, gerakan infak beras Lampung. Itu semua dengan izin Allah berjalan dengan 3 strong way tadi. Nah, jadi harapan ataupun mungkin doa saya buat kawan-kawan, ya program ini sederhana ya. Hanya mengumpulkan Rp25.000 per bulan. Per bulan ya, Ustaz. Atau 1.000 sehari. Hanya 1.000 sehari didoakan ribuan santri. Atau Rp25.000. Jadi kita mempertemukan antara orang baik dengan orang perlu. Saya ulang ya. Fungsinya program ini adalah JAS, Jembatan Amal Soleh, mempertemukan orang baik dengan orang yang perlu, dengan beras yang terbaik. Kita kasih beras yang terbaik, insya Allah. Jadi kebutuhan dasarnya beras. Oke, Ustadz, berbicara masalah infak beras, itu gimana cara memulainya dulu itu? Nah, Allah berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau saya nyuruh orang berenang, saya harus bisa berenang. Kalau saya nyuruh orang bersih, sayanya harus bersih. Kan gitu prinsipnya kan? Itu namanya kan integritas. Itu namanya jujur. Itu namanya walk the talk kalau bahasanya. Integrity start with I. Harus mulai dari sendiri. Nah, maka waktu itu saya tidak bisa paksa orang lain. Saya tidak bisa paksa siapapun. Yang bisa saya paksa diri sendiri. Maka dari mana memulainya? Dari diri sendiri. Saya keliling-keliling, cerita-cerita sama orang. Awalnya dulu tuh jualan beras. Ada satu pondok yang kelebihan stok beras tapi tidak punya uang cash. Minta tolong dijualkan. Singkat cerita saya bantu jualkan dengan wasilah mama. Waktu itu bawa ke garasi dari daerah Danau Sentaro, pondoknya namanya Al-Amin. Nah, namanya juga Al-Amin ya. Nah, itu pesan mahal itu, sejarah itu, sejarah. Jadi nama pondoknya Al-Amin di Danau Sentarum, saya mulai itu. Nah, jadi uang yang terkumpul
itu melebihi dari jumlah beras yang harusnya terjual. Kalau tidak salah saya itu waktu itu terkumpulnya tuh waktu itu 11 juta ke 12 juta. Pokoknya belasan juta uang yang terkumpul. Tapi sebenarnya kalau beras itu diukur dengan ukuran aslinya, itu tidak sampai segitu. Paling cuma 5 juta, 6 juta aja. Ternyata banyak lebih orang beli beras, tapi tidak ngambil berasnya. Jadi singkat ceritanya kan ada pondok punya stok beras lebih, lalu berasnya minta tolong dijualkan. Nah begitu saya tawar-tawarkan ke orang, saya bilang ini untuk pondok pesantren, untuk pondok penghafal Quran, orang bilang ya udah saya beli ya dek, tapi saya tidak ambil berasnya, adek jual aja lagi. Begitu terus bergulung. Berarti masih banyak orang baik. Banyak orang baik, itu poin pentingnya. Saya akhirnya memutuskan, oh ternyata banyak orang baik. Tapi orang-orang baik ini akan hilang kepercayaannya kalau kita tidak jujur. Al-Amin tadi kan? Iya, Ustaz. Baginda Rasulullah dari 0 sampai 40 itu adalah julukannya Al-Amin. Nah, akhirnya saya keliling-keliling ke pondok-pondok. Keliling-keliling ke majelis taklim. Keliling ke majelis-majelis, ceritakan ada anak yatim yang tak bisa makan, ada pondok yang lauknya susah, enggak bisa punya lauk, makannya cuma bumbu mie instan, telur dicampur dengan tepung terigu, ikan asinnya berulat. Saya ceritakan kemana-mana. Lalu akhirnya jamaah habis saya ceramah ngasih amplop. Ustadz, ini untuk anak yatim yang tadi Ustadz cerita. Nah, kalau ceritanya untuk anak yatim, amplop itu saya simpan di koci atas. Oh, koci atas Ustadz? Ya. Terus kalau dia bilang, Ustadz ini ada uang untuk Ustadz sekeluarga, untuk beli susunya anaknya Ustadz. Nah, saya simpan di koci bawah. Nanti balik ke rumah saya pisah. Yang untuk saya sekeluarga, saya kasih ke istri, atau saya belikan susu atau popok bayi. Tapi yang di koci atas, yang tadi dipesannya untuk ini, saya simpan di kotak sepatu. Waktu itu belum punya berangkas. Oh, iya Ustaz. Jadi bagaimana memulai itu? Mulailah dengan kejujuran. Iya, kejujuran. Karena sesuatu yang dimulai dengan kebohongan pasti berakhir dengan kehancuran. Saya ulang ya. Segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan pasti berakhir dengan kehancuran. Itu rumus. Jadi kalau tanya bagaimana Ustaz memulai dulu, mulailah dengan Al-Amin, mulailah dengan kejujuran. Jujurlah jadi pribadi, dermawanlah, ringan tangan, mudah bantu, mudah support dengan harta, tenaga dan doa tadi saya bilang, maka engkau akan jadi pribadi yang dimenangkan Allah. Jujur, dermawan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ini Ustaz, ini berbicara tentang diri sendiri. Pernah nggak sih Ustaz ngerasa bahwa program infak beras ini di titik terendah yang sangat-sangat sulit untuk kembali lagi, dan adapun kalau kembali itu gimana caranya waktu itu Ustaz? Jadi infak beras kan 2012 kita mulai. Setelah berjalan kurang lebih 5 tahun, saya ngalami fase di mana saya justru malah pengen membubarkan infak beras itu. 2016 kalau tidak salah itu. Jadi saya pengen bubarkan infak beras. Rasanya letih sudah. Kenapa? Karena saya ngerasa apa yang saya mulai ini justru malah saya yang kena fitnah. Saya dicaci maki. Waktu itu saya belum paham polanya ya, belum paham metodenya gitu. Nah ternyata waktu saya saat mau membubarkan infak beras itu, saya datang sowan silaturahim ke Ibu Nyai Syukri. Begitu saya saat datang ke Ponorogo, ke Gontor, dari Pontianak ke Gontor, pengen bubarkan infak beras, saya berangkat sama Bunda Ung. Udah mantap untuk pengen bubarkan. Ternyata Bu Syukri waktu saya datang, beliau bilang gini, kowe le ojo mutung, ojo ngambekan. Apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Mati kutu saya, tak bisa ngomong. Akhirnya saya putuskan untuk saya lanjutkan. Ingat tadi 3 strong way tadi. Aku yang perlu Allah. Aku tidak pengen jadi pendusta agama. Aku pengen satu surga sama Rasulullah. Nah 3 hal tadi membuat saya memutuskan untuk melanjutkan. Dan ternyata atas izin Allah, infak beras ada seperti sekarang. Masya Allah. Nah, jadi buat semua teman-teman penggerak dakwah, teman-teman yang hari ini berbuat kebaikan, ingat-ingat benar pesan saya. Setiap kebaikan pasti ada musuhnya. Tapi setiap kebaikan juga pasti ada penolongnya. Ulang. Setiap kebaikan, setiap kebaikan itu pasti ada musuhnya. Setiap kebaikan pasti ada penolongnya. Jadi tidak mungkin jalannya mulus-mulus saja. Tidak mungkin antum langsung dicintai, langsung disukai. Tidak, difitnah, dicurigain, dibilang makan duit anak yatim,
dibilang ini itu ya biasa. Jalan lurus, jalan terus. Jadi nggak mikir yang lain-lain Ustaz ya? Nggak usah. Tadi Terus strong way-nya 3 tadi. Strong way-nya 3 ini, strong way-nya luar biasa Ustaz. Iya, saya perlu Allah. Ya, saya perlu Allah. Saya tidak mau jadi pendusta agama dan saya pengen satu surga dengan Rasulullah. Masya Allah. Ini strong way-nya kena sekali di hati. Oke, Ustaz. Last question Ustaz. Harapan Ustaz untuk infak beras ini gimana ke depannya nih? Ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya anak yatim penghafal Quran yang kelaparan. Kan kita semua bilang ya bahwasanya kita tidak pengen jadi pendusta agama. Iya. Lalu bayangkan kalau kita masih bisa makan enak, masih bisa makan kenyang, tapi di sisi lain ada orang yang tidak bisa makan hari ini. Kalau nanti di akhirat mereka nuntut kita dan mereka minta jawaban di hadapan Allah, kira-kira kita bisa jawab apa kan gitu. Makanya saya bilang sama kawan-kawan untuk ikut program ini sederhana kok, hanya Rp25.000 per bulan. Ayolah, jangan sampai kita jadi pendusta agama. Dan antum di kota-kota masing-masing, di kota manapun hari ini, coba cari ada nggak perwakilan. Kalau belum ada perwakilan, bikin. Kalaupun nggak mau sama dengan Munzalan, bikinlah gerakan apa. Yang penting namanya beda kan. Kalau kita kan sudah kita patenkan, soalnya gerakan infak beras itu sudah kita patenkan, itu punya Munzalan, sudah kita patenkan, punya kekuatan hukum. Kalau antum mau bikin sendiri independen, bikin nama yang lain, silakan bergerak dengan pola yang juga sama. Ngumpulkan beras, ngumpulkan uang, kasih dan antarkan ke pondok-pondok. Jadi kalau tanya tujuannya apa, ya orang-orang semakin banyak peduli sama anak yatim. Dan 3M kan, memuliakan, melayani, membahagiakan. Supaya kita bisa dekat sama Allah, perlu Allah, supaya kita tidak jadi pendusta agama, supaya kita bisa dekat sama Rasulullah. Itu aja, satu surga sama Rasulullah. Nggak ada yang lain. Mau beda logo, mau beda yayasan, beda akte, terserah. Yang penting tidak ada lagi anak yatim, penghafal Quran, orang-orang fisabilillah yang kelaparan, karena kita punya satu DNA yang sama, yaitu kepedulian. Kepedulian. Berarti DNA-nya kepedulian Ustaz? Ya. Oke. Peduli. Kalau ada niat pasti ada jalan. Ya. Kalau tak ada niat pasti banyak alasan. Banyak alasannya Ustaz. Oke Ustaz. Ini pesan untuk teman-teman yang saat ini sedang bergerak di infak beras di beberapa kota yang sudah udah Ustaz bentuk di sana, apa nih Ustaz? Lakukan dan lupakan. Oh, itu simple bener. Nggak usah kebaikan yang sudah kita lakukan, nggak usah diungkit-ungkit. Biarlah Allah dan para malaikat yang maha mencatat. Masya Allah. Lakukan kebaikan lalu lupakan. Do it, forget it. Itu dia. Lakukan dan lupakan. Oke, itu statementnya luar biasa. Oke. Nah, itu dia sinopsis dari apa yang sudah dijalankan oleh Ustaz Lukmanul Hakim dengan gerakan GIB, gerakan infak beras. Semoga bisa menginspirasi dan bisa diikuti teman-teman di luar sana. Amin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen dan like serta share biar ini sampai ke teman-teman di luar sana juga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.